Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di ibadah Paskah ya pada hari ini tanggal 4 April 2021. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dia Yesus telah tiba. Jiwaku bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Syukur Tuhan, Engkau mati buat kita, kami yang berdosa ini Tuhan. Kami bersyukur, syukur Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar.
setiap kami. Engkau telah rela mati, gantikan dosa-dosa kami ya Bapa. Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau telah membayarnya dengan darah-Mu yang sangat mahal harganya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merayakan Paskah hari ini. Engkau masih memberi kesempatan kami untuk ibadah. Kami bersyukur Tuhan. Syukur, syukur Bapa. Terima kasih. Syukur Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang hidup, Engkau bukan Allah yang mati. Engkau selalu hidup buat setiap anak-anak-Nya yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada hingga hari ini, semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa yang begitu besar kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Syukur ya saudara, kalau pagi hari ini kita diberi kemenangan karena Allah kita, Allah yang hidup itu telah bangkit. Amin. Karena itu saudara, bangkitlah dari segala keterpurukan saudara, dari segala apa yang menjadi masalah bagi saudara. Tetap percaya, mengandalkan Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Ya, percaya saudara? Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu
kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji Tuhan. Saudara, tetap semangat ya. Apapun keadaan kita, Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk boleh merayakan Paskah pada hari ini. Mari kita persiapkan hati untuk menerima firman-Nya. Kita naikkan pujian, Allah sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menopangmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ku
kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami mengaminkan pujian ini ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Amin. Kami mengandalkan Engkau selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau begitu besar mengasihi kami ya Bapa. Anak-anak-Mu yang selalu berharap padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu penyampaian firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Buat kami mengerti setiap apa yang disampaikan ya Bapa. Apa yang menjadi rema bagi kami ya Bapa. Agar kami benar-benar hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Ajarkan kami selalu mempunyai iman yang kuat ya Bapa, lewat firman-Mu yang akan disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Iskandar. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita boleh beribadah walau hanya melalui online. Tetapi biarlah berkat dari puji-pujian, penyembahan, firman Tuhan boleh menjadi berkat yang besar bagi kita sekalian. Saudara yang kasih, tema bulan ini membangun karakter ilahi. Lalu subtemanya adalah hidup memuliakan Tuhan. Dan ini dalam rangka Paskah, yaitu Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, lalu pada hari yang ketiga kebangkitannya. Saudara-saudara, memuliakan Tuhan dalam hidup ini atau hidup kita memuliakan Tuhan, ini kita harus mengerti, memahami betul-betul. Ada 3 kategori orang yang memuliakan Tuhan. Pertama, orang yang memuliakan Tuhan tidak dengan hati. Ini yang pertama. Saudara, orang ini mungkin datang dalam kebaktian, tapi santai-santai sedang firman Tuhan disampaikan. Ada yang buka HP bukan untuk baca firman, tetapi melihat SMS, WA yang masuk, lalu dibalas WA dan sebagainya. Jadi tidak sungguh-sungguh beribadah. Jadi tidak memuliakan Tuhan dengan sikap hidupnya. Saudaraku, ini kita bisa membaca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, jadi di sini kita harus betul-betul mencari Tuhan dengan sepenuh hati, beribadah memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah orang yang melayani dengan baik, dengan rajin, aktif, tetapi dengan motivasi yang salah. Ya. Untuk mungkin mencari pujian bagi dirinya, dia main dengan sungguh-sungguh dengan baik supaya dipuji, saudara. Jadi motivasi yang salah. Kelihatannya bagus, tapi kalau motivasinya salah, yang penting kita adalah di hadapan Tuhan. Tuhan itu melihat hati, ya, bukan melihat penampilan. Dan saudara, dalam kehidupan, dalam ibadah kita sering menemui orang-orang yang semacam ini, ya. Kalau ada ditegur sedikit karena motivasinya adalah dipuji, maka dia akan marah, ya. Dia akan mengundurkan diri dan sebagainya. Dan yang ketiga, memuliakan Tuhan, ya, taat dan setia walau dalam
penderitaan. Ini yang ketiga. Walaupun penderitaannya bagaimana beratnya, tapi dia tetap memuliakan Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ini yang ketiga. Saudara yang kasih, jadi kita bisa menyingkirkan 1 dan 2. Ini kita singkirkan. Tapi yang ketiga, yaitu memuliakan Tuhan dengan walaupun dalam penderitaan. Ini yang kita pegang teguh. Saudara yang kasih, untuk ini yang ketiga saya akan uraikan lebih jauh. Saudara, memuliakan Tuhan bahkan dalam penderitaan, ini adalah kualitas iman yang sungguh-sungguh, kualitas iman yang teruji. Tekun, lakukan. Berarti kita akan membangun karakter ilahi. Jadi kita memuliakan Tuhan itu sesuai apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Saudara, ini yang harus kita pelajari. Contoh, Yeremia adalah seorang nabi yang sangat taat. Kita dengarkan pembacaan Yeremia 20 ayat 7 dan 9. Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Iya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkulung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Jadi Yeremia menceritakan bagaimana panggilannya itu. Kalau dia disuruh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya kalau kita dengar gampang saja. Enggak, saudara. Kalau dia menyampaikan penghukuman kepada orang Yehuda karena kejahatan mereka, karena dosa-dosa mereka, maka dia akan dihujat satu negeri. Semua menghujat dia. Semua ingin menyingkirkan dia. Bahkan orang sekampungnya ingin membunuh dia, karena mereka tidak suka teguran yang disampaikan oleh Yeremia. Sebenarnya itu adalah perintah Tuhan, saudara, sehingga Yeremia sangat menderita. Dia berusaha untuk tidak menyampaikan karena ancaman-ancaman itu. Dia berusaha memendam apa yang Tuhan perintahkan, tapi gak bisa. Dari dalam ini bergolak seperti api, sesuatu yang panas, ya, yang harus akhirnya dia sampaikan. Dia harus taat, saudara. Memang dia harus taat. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua, Yeremia setia. Dia serukan amanat Tuhan, ya, di dalam 5 zaman kerajaan, yaitu kerajaan Yosia, kemudian Yoahas, lalu kemudian Yoyakim, juga Yoyakim, dan yang Sedekia yang kelima. Pada zaman Raja Yosia, baik terjadi satu gerakan pembaharuan bangsa itu. Paskah dirayakan, Taurat dibacakan supaya semua orang bertobat, ya. Merayakan Paskah bersama-sama, mengadakan pertobatan besar-besaran. Saudara, ini dalam zamannya Yosia, tidak masalah. Tapi dalam zamannya Yoahas, Yoyakim,
Sedekia, semuanya 4 raja ini adalah 4 raja yang jahat di hadapan Tuhan. Sehingga semua rakyat Yehuda melakukan dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan Yeremia sedih, hatinya sedih. Peringatan-peringatan yang dia sampaikan seolah sia-sia, tidak ada gunanya. Mereka tidak satu pun yang mau mendengar, dari raja sampai rakyat jelata. Mereka mentertawakan Yeremia, menghina, memukul, ya, memenjarakan, memasukkan dalam sumur. Saudara-saudara, itulah perbuatan mereka terhadap Nabi Yeremia. Saudara yang kasih, jadi 4 raja plus rakyat Yehuda lakukan yang jahat di mata Tuhan. Apa kejahatan Yehuda, saudara? Yaitu mereka menyembah dewa-dewa, yang terutama dewa Baal, yaitu dewa kesuburan. Nah, di situ rumah Allah, bait Allah itu dibuat petak-petak, ya, kamar-kamar petak. Di situ disiapkan pelacur-pelacur yang mereka disebut dalam Alkitab pelacur bakti. Jadi disiapkan mereka melakukan hubungan seks dengan perempuan-perempuan itu sebagai satu persembahan kepada Nabi Baal. Sampai begitu rupa, walaupun ditegur, mereka tetap melakukannya. Yang kedua juga menyembah dewa Moloch. Dewa Moloch ini sampai terjadi pembakaran atau membakar anak-anak mereka untuk persembahan untuk dewanya. Sampai begitu rupa, saudara. Dan terjadi penderitaan, ya. Rakyat-rakyat kecil ditekan untuk bayar pajak yang tinggi dan sebagainya. Ya, saudara, tidak ada keadilan. Nah, lalu kemudian tahun 586 sebelum Masehi, di situ Babel menjerang Yerusalem itu yang pertama kali. 3023 orang, baik bangsawan, raja, bangsawan, orang-orang yang pandai-pandai, penuh dengan hikmat, itu diboyong, ditawan, dibawa ke Babel. Saudara yang kasih, nah di dalamnya kita tahu ada Daniel, kemudian ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. 4 orang sahabat ini juga ikut ditawan pada serangan dari Nebukadnezar yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiganya apa yang setelah dinubuatkan oleh Yeremia terjadilah, bahwa bait Allah dihancurkan, dibakar, istana raja dibakar, rumah-rumah pejabat semua dibakar. Saudara, tembok Yerusalem dirobohkan. Ini terjadi seperti yang telah dinubuatkan. Nah, saudaraku, di sini kita melihat bagaimana sedihnya hati Yeremia. Sering dia meratap, menangis, sehingga dikatakan Yeremia ini adalah nabi yang menangis. Karena dia menangis karena orang Yehuda tidak mau mendengarkan, raja Yehuda tidak mau mendengarkan, sehingga akhirnya terjadilah kehukuman yang dahsyat ini. Dan Yeremia sebagai saksi mata yang langsung mengalami, melihat penderitaan yang hebat ini. Inilah yang ditakutkan oleh Yeremia, sehingga dia berseru-seru, tapi tidak ada seorang pun yang menggubris dia. Sehingga di situ kita tahu kurang lebih 40 tahun Yeremia terus berseru-seru di Yerusalem. Kemudian kurang lebih 10 tahun
dia juga berseru-seru di Mesir. Sebab pada waktu Babel menyerang, nah, orang-orang yang sudah dibawa ke Babel, tapi Yeremia kan masih tetap di Yerusalem. Kemudian sebagian yang takut kepada Babel karena mereka memberontak, akhirnya memaksa Yeremia harus ikut pergi ke Yerusalem. Padahal di situ Yeremia sudah mengingatkan, Tuhan sudah berkata, janganlah engkau pergi ke Mesir, ya. Jangan meninggalkan Yerusalem maksudnya, dan jangan pergi ke Mesir. Tapi karena dia dipaksa oleh orang-orang Yehuda, maka mereka akhirnya membawa Yeremia ke Mesir. Disitulah Yeremia tetap mengingatkan, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, maka sebentar lagi satu tentara dari utara akan menyerang Mesir, dan Mesir akan dihancurkan. Kamu akan mati. Saudara, tapi tidak ada yang menggubris, baik waktu di Yerusalem maupun pada waktu di Mesir. Betapa menderitanya hati Yeremia, ya. Di situ kita melihat bagaimana Yeremia bisa melayani dengan kasih. Maka ini dikatakan dia nabi yang menangis karena dia mengasihi jemaat Tuhan itu, mengasihi umat Tuhan itu, ya, mengasihi bangsa pilihan itu. Tapi tidak mau dengar. Saudara-saudara, Yeremia tetap memuliakan Tuhan. Baik 40 tahun di Yerusalem dan gubris, terus berbicara. 10 tahun di Mesir, bicara lagi terus, bahkan dianiaya dan sebagainya. Dan akhirnya kita tahu Yeremia mati di Mesir, ya. Dan menurut waktu cerita sejarah orang Israel, dia mati dirajam. Kalau dia mati dirajam itu bukan oleh orang Mesir, tetapi adalah orang Yehuda sendiri yang ada di Mesir. Akhirnya karena tugasnya sudah selesai, Yeremia mati. Saudara, tapi Yeremia tetap memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Suatu teladan yang layak dicontoh, saudara yang kasih. Hari ini Paskah 2021, teladan utama yang telah Tuhan Yesus berikan melalui penderitaannya sampai dia mati, disalib, dan kemudian dia dibangkitkan. Saudara, kita membaca pergumulan Tuhan Yesus yang adalah Markus 14 ayat ke-34. Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Seperti mau mati rasanya. Jadi ingat, jangan hanya melihat ketuhanan Yesus, tapi Yesus pada saat itu, Tuhan Yesus saat itu, dia adalah 100% manusia, darah dan daging. Sehingga dia bisa merasa sedih, sakit, ya, penderitaan, dan rasanya mau mati. Karena dia harus memikul dosa umat manusia, harus disalibkan. Itu dia pergumulannya luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita juga membaca dalam Lukas 22 ayat 44 yang berbunyi demikian. Dengarkan. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Oh, peluhnya menetes-netes, menitik-nitik seperti darah jatuh ke tanah. Saudara, ini yang menulis ini seorang tabib, seorang dokter. Kalau saat ini titelnya Lukas namanya. Dia melihat secara medis
Tuhan Yesus sampai meneteskan keringat seperti darah. Ya, menurut penyelidikan para dokter zaman akhir ini bisa terjadi hal sedemikian apabila orang masuk dalam satu penderitaan yang sangat, ya, pergumulan yang begitu berat, yang sangat, baik hatinya yang dia rasakan, baik tubuhnya. Saudara, jadi pembuluh-pembuluh darah halus dalam tubuhnya itu pecah, bisa terjadi, dan keringatnya beserta dengan darah keluar dan menetes. Saudara, begitu berat penderitaan hati Tuhan Yesus menghadapi salib. Saudara, tetapi dia tetap memuliakan Tuhan. Ya. Kita dengarkan pembacaan Lukas 22 ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya, Tuhan Yesus sebagai manusia saat itu dalam darah dan daging, dia juga bisa menolak. Kalau bisa, jangan sampai dia mengalami itu. Jangan sampai dia harus disalib, memikul dosa seisi dunia. Sebab itu dia minta, Bapa kalau boleh ini lalu daripadaku, tapi dalam segala perkara biarlah kehendak Bapa yang jadi. Ini luar biasa, saudara. Dia menyerah. Ya. Ini satu teladan yang harus kita ikuti, contoh. Saudara yang kasih. Nah, juga kita melihat bagaimana kasih yang tak lekang. Kita dengarkan pembacaan Lukas 23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, kalau kita mendengar ini rasanya gampang saja. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, mereka tidak mengerti. Iya nih, membaca tok. Tapi dalam mengalami penderitaan sedemikian rupa, Tuhan Yesus tidak marah, tidak ingin menghukum mereka. Kalau dia mau, aku bisa memanggil berapapun banyaknya pasukan malaikat dari surga untuk menghancurkan musuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia menyerah. Apa yang menjadi kehendak Bapa, jadilah. Oh haleluya. Dan kasihnya tidak lekang, masih mengampuni orang yang bersalah kepada mereka itu. Saudara-saudara, inilah teladan yang puncak. Dan dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 itu bagaimana yang kita harus lakukan. Coba dengarkan ayat ini. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Kamu perbuat demikian. Jadi kita tidak hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman. Perbuatlah demikian, lakukanlah seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni istri, mengampuni suami, sehingga dengan pengampunan itu maka selalu ada kedamaian. Ya. Pertentangan bisa terjadi, percekcokan bisa terjadi, tapi kalau roh pengampunan ada dalam kita, maka segera kita memberikan pengampunan satu dengan yang lain, berdamai kembali. Saudara-saudara, maka rumah tangga itu tenang, dan pergaulan kita juga tidak mengalami suatu hal yang buruk, karena kita bisa memaafkan satu dengan yang lain. Dan apa yang terjadi dalam
Jumat Agung sampai Paskah Kebangkitan ini adalah no pain, no gain. Artinya tanpa rasa sakit, tanpa penderitaan, tanpa pengorbanan, maka tidak akan terjadi sesuatu yang baik, tidak akan ada hasil yang baik, tidak ada kemenangan, tidak ada kematian Yesus, tidak ada kebangkitan. Tapi karena kematian itu terjadi, maka pada hari yang ketiga, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, bangkit. Saudara, inilah makna daripada Paskah, supaya kita meneladani apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, supaya kita lakukan, terus kita berusaha lakukan. Nah, dengan demikian kita membangun karakter ilahi, karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara, sehingga hidup kita ini dengan hidup kita yang senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini saya mengucapkan salam kemenangan buat Jemaat X Blessing. Hari ini adalah salam kemenangan. Karena di hari Paskah ini Tuhan Yesus telah bangkit, Dia telah menang, dan kita orang yang percaya diberi kemenangan. Puji Tuhan. Om Jan sudah menyampaikan tentang karakter ilahi. Ayo, supaya hidup kita yang berkemenangan kini, kita punya karakter ilahi, karakter Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa memuliakan Allah melalui hidup kita. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Di acara Paskah ini, saudara juga menangkap, terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang setia, Engkau rela mati di atas kayu salib. Bahkan Engkau bukan Allah yang mati selamanya, tetapi pada hari yang ketiga, hari ini kami merayakan kemenangan Tuhan 2000 tahun yang lalu, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau memberi kemenangan kepada kami orang-orang yang percaya. Biarlah pagi hari ini kami menangkap firman-Mu. Biarlah karakter Kristus, karakter ilahi itu ada dalam hidup kami. Bahwa biarlah Engkau telah memberi contoh kepada kami bahwa Tuhan Yesus pada waktu Engkau dianiaya, Engkau memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya Engkau, yang menyalibkan Engkau. Tuhan memohonkan pengampunan. Oleh sebab itu kami juga belajar untuk mengampuni Tuhan. Karena kami tahu bahwa berita pengampunan ini selalu, firman Tuhan itu selalu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang pengampunan. Karena kami percaya bahwa ada dari kami Jemaat X Blessing belum bisa mengampuni. Tapi pagi hari ini kami mau bertobat, kami mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Iskandar, yang pagi hari ini menyampaikan firman-Mu. Terus Engkau memakai hamba-Mu, terus mengurapi hamba-Mu, terus Engkau terus bekerja melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, supaya memberkati hidup kami, membawa kami, kerohanian kami bertumbuh. Dan Engkau berkati hamba-Mu, Engkau terus urapi di mana hamba-Mu berada, di tempat rumah yang baru sekalipun,
Engkau memakai hamba-Mu di daerah di sana Tuhan, untuk menjadi berkat di mana hamba-Mu berada, Engkau pakai untuk menjadi berkat. Pujilah nama-Mu, Engkau berkati jemaat X-Blessing. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang pagi hari ini pada Paskah tahun ini Tuhan, mereka membawa kembali persepuluhan mereka ke dalam rumah Tuhan, dan mereka membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkat-Mu turun terus melimpah dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Mereka yang menghadapi masalah keuangan, kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan memberkati mereka. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Bapak saudara bisa mentransfer ya berbulan saudara dan persembahan saudara ke rekening gereja. Sampai tetap semangat sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.